Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik sebuah kekecewaan, saat ini saya akan menceritakan salah satu pengalaman hidup saya, yaitu perjalanan saya dari Jakarta menuju Semarang. Dan dalam perjalanan dan dalam kisah itu kami merasakan sebuah kekecewaan yang amat sangat, sebuah kemarahan yang amat sangat. Akan tetapi ternyata di balik itu semua ada sebuah ibroh ataupun pelajaran yang sangat baik bagi kami. Kejadiannya waktu itu saya dan teman-teman, waktu itu kami kelas 2 KMI atau sederajat dengan kelas 2 SMP saat itu. Waktu itu pertama kalinya saya berangkat ke Jakarta, karena waktu itu ada liburan pondok sekitar 10 hari. Dan sekitar seminggu 8 harian saya di Jakarta, kami harus cepat-cepat kembali ke pondok karena besok malam jam 12 malam merupakan batas terakhir bagi kami untuk balik ke pondok. Jikalau kami terlambat, maka kami akan mendapatkan hukuman. Waktu itu kami menyuruh beberapa teman untuk berangkat ke stasiun untuk membeli tiket jurusan Jakarta Madiun, karena Madiun merupakan satu kota yang paling dekat dengan Ponorogo, yaitu tempat lokasi pondok kami. Ternyata ketika teman kami balik, dia mengatakan bahwasanya tiket jurusan Jakarta Madiun sudah habis, dan dia mengatakan bahwasanya malam itu juga pukul 9 akan ada kereta jurusan Jakarta Yogyakarta. Dan akhirnya setelah berembuk, kami memutuskan malam ini juga kami harus naik kereta Jakarta Yogyakarta. Akhirnya dalam perjalanan dari lokasi kami tinggal ke stasiun, kami mengalami beberapa kendala yang mungkin belum dapat saya ceritakan saat ini. Akhirnya kendala ini yang menyebabkan kami terlambat sampai stasiun, dan ternyata pukul setengah 10 malam kami baru tiba di stasiun. Dan ternyata kereta jurusan Jakarta Jogja yang akan kami tumpangi sudah berangkat 30 menit sebelum kami datang. Dan akhirnya hanya dua pilihan bagi kami. Yang pertama, kami harus tidur di stasiun dan menunggu kereta esok. Dan ini pasti kita akan terlambat ke pondok dan kita akan mendapatkan hukuman. Yang kedua, kami harus menaiki kereta jurusan terakhir pada malam hari itu, yaitu kereta jurusan Jakarta Semarang. Akhirnya setelah berembuk, kami memutuskan untuk membeli tiket kereta api jurusan Jakarta Semarang. Waktu dulu tiket kereta berbentuk kecil seperti ini, kotak berwarna merah. Nah, karena kami merupakan membelinya mendadak dan kami merupakan penumpang terakhir, saat itu kami mendapatkan tiket tanpa adanya kursi dan nomor gerbong di mana kita akan duduk. Dan setelah menunggu selama 30 menit, akhirnya jam 10 malam kereta api terakhir pada malam itu datang. Nah, ketika kereta api berhenti, kami langsung menuju gerbong pertama. Karena bagi kami, gerbong pertama merupakan gerbong paling bagus, paling nyaman, paling enak untuk ditempati. Dan pada saat itu kami memang benar-benar menginginkan untuk duduk di gerbong pertama. Akan tetapi ketika kami masuk di gerbong pertama, ternyata gerbong penuh. Dan akhirnya kami diusir dan kami harus berjalan dari gerbong pertama menuju gerbong terakhir, yaitu gerbong 11. Betapa kecewanya kami, betapa emosinya kami, dan betapa amat sangat marahnya kami pada saat itu. Sudah capek, udah ngantuk dan lain sebagainya, kami disuruh untuk berjalan ke gerbong terakhir. Akhirnya dengan terpaksa dan dengan dongkol kami berjalan ke gerbong terakhir. Sesampainya di gerbong terakhir, kondisi gerbong sangatlah berbeda jauh dengan gerbong pertama. Di gerbong terakhir, belakangnya ada lampu kedap-kedip, dan ke belakang lagi seluruh lampu mati dan gerbong gelap gulita. Sehingga di gerbong terakhir itu hanyalah ada penumpang di 2 kursi terdepan. Di belakangnya tidak ada dan semuanya kosong. Sebenarnya kami takut, tapi karena waktu itu kami sudah sangat emosi, sudah sangat kecewa, dan kami juga sudah sangat ngantuk, akhirnya kami memutuskan untuk duduk di situ. Saya dan teman-teman letakkan tas, kemudian kami tidur terlentang di kursi-kursi yang kosong. Dan akhirnya kereta api berjalan. Kereta api berjalan sangat kencang waktu saat itu, dan kejadiannya pukul 3:05 pagi. Ternyata ketika kami sedang tertidur jam 3:05 pagi, kereta api berhenti mendadak. Saking mendadaknya, saya dan kawan-kawan terjatuh dari tempat tidur saya. Kami berpikir, mungkin kereta api berhenti mendadak, mungkin sebentar lagi kereta api akan berjalan. 10 menit kami menunggu, ternyata kereta tidak kunjung berjalan, dan lampu yang padam tidak kunjung menyala.
Akhirnya kami menunggu. Nah, di kursi paling depan ada seorang ibu-ibu. Waktu itu ibu-ibu tersebut takut dan gugup. Jadi beliau mengatakan astagfirullah, astagfirullah, innalillahi, innalillahi. Dan ini yang membuat kondisi kami yang bingung menjadi juga ikut-ikutan panik waktu saat itu. Akhirnya ada beberapa teman yang menengok keluar dan mereka mengatakan bahwasanya di luar sedang terjadi keramaian. Dan ternyata yang terjadi adalah kereta yang kami tumpangi mengalami kecelakaan. Kejadian ini terjadi pada hari Sabtu 7 April 2007. Lokasinya di dekat stasiun Surodadi, beberapa ratus meter dari stasiun tersebut. Ternyata kereta yang kami tumpangi dalam berjalan dengan kecepatan yang sangat cepat pada saat itu. Dan tiba-tiba di tengah jalan mendekati stasiun, lokomotif yang menarik 11 gerbong di belakangnya copot. Sehingga terjadi aksi dorong-mendorong antara satu gerbong dengan gerbong yang lainnya. Dan akhirnya dari 11 gerbong yang ada, 7 gerbong keluar dari rel dan 4 diantaranya masuk dan terbalik dan guling ke dalam sawah. Bisa dilihat bagaimana kondisinya. Dan gerbong saat itu yang terparah adalah gerbong pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Karena memang gerbong tersebut adalah gerbong-gerbong yang paling depan, sehingga terdorong oleh gerbong-gerbong di belakangnya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata di balik kekecewaan kami, di balik kemarahan kami, ada sebuah pelajaran dan ibrah yang dapat kami ambil dari sini. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 216, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu amat baik bagi kamu, dan bisa jadi kita menyukai dan mencintai sesuatu padahal itu amat buruk bagi kami. Wallahu a'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Saat itu bagi kami gerbong pertama adalah gerbong yang paling bagus. Saat itu bagi kami gerbong pertama adalah gerbong yang kami inginkan. Saat itu bagi kami gerbong pertama adalah tempat di mana kami ingin duduk. Akan tetapi Allah berkehendak lain. Allah memberikan gerbong terakhir yang gelap, sepi, dan mungkin cukup seram bagi kami. Dan bagi kami gerbong ini adalah gerbong yang paling tidak kami inginkan. Akan tetapi sesuatu yang kami benci merupakan sesuatu yang sangat baik bagi kami. Jikalau seandainya Allah membiarkan kami untuk duduk di gerbong pertama, mungkin saat ini saya tidak bisa bercerita di sini. Mungkin saat ini saya tidak bisa sharing kepada teman-teman di depan sini. Akan tetapi Allah memberikan sesuatu yang terbaik bagi kami sehingga kami dapat selamat dari kecelakaan tersebut. Maka mulai saat ini marilah bersama-sama kita berprasangka baik kepada Allah. Karena pada dasarnya banyak orang-orang yang menginginkan sesuatu padahal sesuatu tersebut bisa jadi kurang baik bagi dia. Akan tetapi hanyalah Allah yang Maha tahu dan sangat mengetahui apa yang terbaik bagi kita sebagai seorang hambanya. Sebagaimana sahabat Ali mengatakan, jikalau aku menginginkan sesuatu dan jikalau sesuatu tersebut akan terwujudkan, maka aku akan bersyukur. Namun jikalau kenyataan berkehendak lain ataupun kemauan yang aku inginkan tidak terjadi, maka aku akan lebih bersyukur. Loh kok bisa? Karena yang pertama adalah kemauanku, akan tetapi yang kedua adalah kemauan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, betapa indahnya Islam. Di saat kita menyerahkan diri kita kepada Allah, di saat kita selalu bersangka baik kepada Allah, maka sesungguhnya tidak ada sesuatu yang akan mengganjal di hati ini. Tidak ada sesuatu yang membuat kita berkeluh kesah, karena sesungguhnya sekali lagi yang tahu apa yang terbaik bagi kita bukanlah diri kita, bukanlah orang lain, tapi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama memperbaiki diri kita, dan semoga Allah selalu melindungi kita, menyertai kita, dan Allah selalu memberikan yang terbaik kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.